Oke, selamat sore semuanya. Ya, oke. Hari ini kita akan kuliah mata kuliahnya e-bisnis ya, atau bisnis elektronik pertemuan pertama. Jadi mata kuliah ini ada timnya, jadi bukan cuma saya. Timnya yaitu saya ditunjuk sebagai koordinator ya, nama saya Francisca Prihatini Sihotang. Kemudian ada dosen yang lain namanya Desi Pibriana, mungkin Anda juga pernah kuliah dengan ibu itu. Kemudian Pak Diki Pratama dan Pak Muhammad Rizky Pribadi. Nah, jadi kami ada 4 orang yang ngajar e-bisnis dan materinya sama. Kalaupun ada yang berbeda hanya cara menyampaikan, sedangkan pokok bahasannya sama. Bisa dibandingkan, Anda bisa bertanya dengan teman dari kelas yang lain. Oke. Nah, kemudian ini peraturan perkuliahan, tapi sebenarnya ini tidak berlaku lah selama masa pandemi ini ya. Nah, jadi kalau kita tatap muka sih ini berlaku, tapi saya rasa karena ini kita tidak tatap muka secara langsung, jadi kayaknya nggak usah dibahas dulu. Nah, kemudian oke, ini juga masih peraturan perkuliahan, kita next aja. Nah, toleransi keterlambatan kalau selama tatap muka 15 menit, tetapi selama tatap muka via Meet atau Zoom, nanti tergantung mana yang kita pakai. Hari ini Meet 30 menit ya saya kasih ya. Jadi kita mulai tadi 17.10, maksimal Anda absen di SPON yaitu pukul 17.40. Ada yang belum absen saat ini di SPON? Udah semua ya? Kalau ada yang belum, sambilan dengerin video ini, Anda bisa juga absen, segera absen di SPON ya. Saya udah mengingatkan. Jadi pertemuan melalui video conference ini bukan merupakan absensi, tetapi media pembelajaran kita. Sedangkan absensinya tetap dilakukan melalui SPON karena ada buktinya ya, Anda sudah klik. Ketika Anda tidak klik selama 30 menit, jadi 30 menit lewat 1 detik, Anda nggak klik hadir, maka otomatis dianggap izin. Tidak ada alpa di kelas saya ya. Jadi jangan khawatir, tidak akan ada yang saya alpakan karena otomatis saya setting defaultnya kalau tidak diisi dia itu izin. Kemudian oke. Kehadiran sesuai dengan peraturan di MDP, untuk kehadiran itu 75%. Ya, kalau Anda tidak sampai 75%, maka Anda tidak bisa ikut UAS ya. Sementara nilai UAS itu 40% besarnya ya. Jadi harap diperhatikan. Kemudian kalau izin, saya bilang tadi karena masa pandemi nggak perlu khawatir, nggak kasih alasan apapun ke saya karena otomatis Anda akan dianggap izin kalau Anda tidak ngeklik absensi di SPON ya. Tapi kalau Anda klik, Anda hadir atau tidak di video conference, itu otomatis hadir ya karena Anda klik hadir. Jadi saya tidak bisa terlalu mengekang masalah absensi karena kita juga tidak melakukan tatap muka secara langsung ya. Jadi bebas-bebas saja. Yang penting perkuliahannya saya harapkan sampai ya, karena itu yang paling penting. Yang paling penting adalah kuliahnya nyampe, materinya nyampe, sehingga nanti ketika kita mau ujian Anda bisa menjawab. Oke. Kemudian tugas. Ya, tugasnya ada beberapa nanti dan ada tugas besar, ada project secara kelompok. Ya, lagi-lagi karena ini masa pandemi, tugas kelompok mungkin agak lebih susah dibandingkan kalau Anda ketemu langsung. Ya, silakan Anda atur sedemikian rupa supaya Anda bisa melakukan kerjasama dengan temannya ya. Manfaatkanlah semua fasilitas yang ada, entah pakai Google dokumen atau pakai apa, yaitu kebijakan Anda masing-masing itu. Tapi kita tetap berkelompok karena kita tetap harus belajar bekerja sama. Kemudian kuis akan dilakukan rencananya 2 kali ya, tapi minimal 1 kali ya. Pasti 1 kali itu ada, tapi direncanakan 2 kali. Oke, jadi akan ada 1 atau 2 kuis di kuliah e-bisnis ini. Kemudian UTS penilaiannya 30%, UAS itu 40% ya. Oke, yang lain mungkin bisa di mute dulu speakernya biar saya aja yang ngomong. Oke. Kemudian penilaian sama ya, seperti penilaian MDP lah.
10% kuis, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%, dan khusus di kelas saya, bagi yang absensinya penuh, yaitu 100%, hadir semua, itu akan mendapatkan poin tambahan sejumlah 10 poin pada nilai UAS. Ya, jadi blok saya kasih 10 di nilai UAS. Kalau hadir 100% ya. Kemudian, nah ini grade nilainya. Anda pengen nilai apa nih? Mau nilainya A, berarti nilainya harus besar atau sama dengan 80. Ibu, aku 70 baik jadilah. Berarti kalau 70 aja jadilah, nilainya B. Gitu ya. Jadi ini harusnya sudah paham. Kalau mau nilainya bagus bagaimana. Dan kalau nilai Anda kurang dari 46, maka nilainya E. Ya, jadi jangan sampai nilainya di bawah 46. Walaupun Anda hadir terus. Ya, hadir terus tapi nilainya di bawah 46, maka tetap E nilainya ya. Kemudian, nah, silabus bisa diunduh di Simponi, tapi yang di Simponi itu kalau tidak salah itu yang versi, tapi sebenarnya sama aja, pokok bahasannya tidak berubah, tetapi versinya versi yang terdahulu tahun 2019. Anda bisa melihatnya di situ, karena yang versi terbaru yang tahun 2020 ini lagi sedang dalam tahap verifikasi ya, tapi dari segi subpokok bahasan tidak ada yang berubah. Jadi Anda silakan lihat kira-kira minggu ini belajarnya apa, minggu depan belajarnya apa, biar Anda tahu. Silakan Anda unduh di Simponi. Kemudian penggunaan bukunya bagaimana, silakan dilihat di Simponi. Oke, kita lanjut aja ya kuliah ya, atau saya mau panggil kamu lah, kita coba apakah orang-orangnya stay tune ini di kelas kita ini. Oke. Fernando Chandra, mana Fernando Chandra? Ada nggak? Hadir ya? Ada. Oke. Dwi Rana Afkar Futna, mana orangnya? Ada nggak? Tidak ada ya? Nggak ada ya? Oke. Nathanael Aswadi? Ada? Nggak ada juga. Agung Wijaya? Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Nicholson Derwanto. Ini yang tadi saya minta tanda tangan kontrak perkuliahan ya. Ada? Hadir ya? Oke. Kemudian Hendra Julianto ada? Lagi di jalan, Bu, katanya. Oh, lagi di jalan. Oke lah. Oke, kemudian Dwi Rana tadi, muncul lagi Dwi Rana nih, kayaknya hobi banget ya dipanggil. Michael Wen? Ada? Hadir, Bu. Hadir ya, oke lah. Itu ngetes aja ya. Ngetes kamu stay tune atau tidak daripada saya ngomong sendiri kan. Oke, nah hari ini subpokok bahasan kita bisa dilihat itu definisi e-bisnis, definisi e-commerce, kemudian alur kegiatan pada e-commerce, kemudian ruang lingkup e-commerce, dan cara kerja e-commerce. Itu materi kita hari ini ya. Sebelumnya saya mau tanya, ada nggak yang saat ini di kelas ini di antara kalian semua yang belum pernah tahu atau tidak pernah dengar kata e-bisnis atau e-commerce? Ada nggak? Katanya saja, nggak perlu pengertiannya apa, tapi belum pernah dengar. Oh Bu, saya ini belum pernah sama sekali mendengar kata itu kata baru bagi saya. Ada nggak kata-kata ini? E-bisnis, e-commerce, ada yang belum pernah dengar? Udah pernah dengar semua ya? Oke, jadi apa sih sebenarnya e-commerce? Apa sih e-bisnis? Ada yang tahu? Nah, jadi e-commerce ini beberapa pengertian menurut orang-orang. Menurut Kim dan Moon tahun 98, e-commerce adalah proses untuk mengantarkan informasi, produk layanan, dan proses pembayaran melalui kabel telepon, internet, dan lain-lain. Itu menurut Kim dan Moon. Sedangkan menurut Aurakis dan kawan-kawan, e-commerce merupakan bentuk perdagangan barang dan informasi melalui jaringan internet. Menurut Quayle tahun 2002, e-commerce itu merupakan berbagai bentuk pertukaran data elektronik yang melibatkan penjual dan pembeli melalui perangkat mobile, email, perangkat terhubung mobile di dalam jaringan internet, dan intranet. Sedangkan menurut
CAFI tahun 2007, e-commerce itu merupakan semua bentuk proses pertukaran informasi antara organisasi dan stakeholder berbasiskan media elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Jadi intinya adalah pertukaran bisa barang, bisa jasa, bisa informasi melalui medianya adalah internet. Nah, itulah definisi e-commerce. Kalau dari segi kata, kan I itu yang dimaksud dengan e-commerce kan I-nya itu berasal dari kata elektronik. Ya, commerce itu komersial. Berarti hal-hal yang komersial yang dilakukan melalui media elektronik. Nah, itulah pengertian sederhananya ya. Kemudian latar belakang munculnya e-commerce. Mengapa sih ada e-commerce di zaman dahulu? Kan e-commerce itu bukan hal yang baru ya. Mengapa dulunya ada e-commerce? Pertama, karena adanya evolusi komputer. Ya. Makin lama komputer bentuknya semakin kecil, akhirnya bisa dibawa-bawa. Kalau dulu komputer, kalau Anda belajar dasar komputer atau PTI kayaknya ya, pengantar teknologi informasi, Anda pernah belajar bahwa komputer itu sangat besar dulunya, seukuran ruangan, berat sekali. Tetapi makin kesini ukurannya makin kecil, bahkan bisa Anda kantongi dalam bentuk smartphone. Ya, jadi adanya evolusi dari hardware dan juga software yang bisa memungkinkan orang untuk membawa perangkat pintar mereka. Ya, jadi karena adanya itu muncullah niatan orang untuk juga semakin praktis di dalam hal bertransaksi. Ya, jadi bukan cuma sekedar bawa gadgetnya, tapi juga transaksinya bagaimana supaya semakin mudah. Jadi ada niat dari orang-orang pendahulu-pendahulu untuk membuat bagaimana transaksi bisa dilakukan dengan lebih baik, lebih nyaman, bisa dilakukan dengan kondisi apapun ya, selama masih ada jaringan internet dan di mana saja. Karena kan tadi gadgetnya udah bisa dibawa-bawa nih. Transaksinya bagaimana? Ya, masa cuma bisa bawa-bawa gadget aja tapi nggak diapa-apain? Masa gadgetnya cuma untuk pajangan aja atau gadgetnya cuma untuk pamer-pameran aja? Nah, jadi didukung karena adanya perkembangan hardware dan software, ya softwarenya ada, hardwarenya ada, memadai, maka muncullah e-commerce. Kemudian jaringan komputer juga maju, semakin cepat. Dulu zaman kalian kecil mungkin apa tuh? Kalian ini lahir tahun berapa ya? Nah, mungkin kalau zaman-zaman saya dulu kayak GPRS gitu ya. Kemudian 3G, kemudian sekarang 4G. Mungkin Anda waktu kecil dulu sudah 3G lah mungkin ya. Karena saya nggak tahu Anda lahir tahun berapa nih kira-kira. Nah, jadi semakin cepatnya koneksi internet juga semakin terdoronglah para pendahulu itu, pebisnis terutama untuk menciptakan evolusi bisnis di dalam elektronik, dalam bidang elektronik. Jadi dia ingin tuh maju terus usahanya dan dia lihat ada kesempatan jaringan internet yang semakin cepat, kecepatan koneksi yang semakin cepat, maka diciptakanlah e-commerce. Kemudian perubahan pola pikir dan gaya hidup manusia di era digital. Tadi kan udah ada alatnya, udah ada softwarenya, udah ada hardwarenya. Maka orang juga akan berpikir, gimana ya supaya saya bisa memanfaatkan itu dengan lebih baik, dan lama-lama orang berubah mindsetnya, gaya hidupnya berubah bagaimana? Berubah ingin semuanya serba cepat, mau belanja pengennya nggak perlu ke pasar tapi ada, ya kemudian pengen juga bayar itu nggak usah menyentuh uangnya, tapi bagaimana membayar sesuatu itu tinggal ketik-ketik aja, tinggal pencet-pencet aja gadgetnya, kemudian bisa bayar. Kemudian pengen juga memberikan hadiah kepada orang lain nun jauh di sana, tetapi kita tidak antar sendiri. Nah, jadi pikiran-pikiran itulah yang akhirnya mendukung kemajuan e-commerce. Ya, jadi ide-ide yang seperti itu yang orang mau lebih baik itulah yang mendorong orang. Ya, kemudian selain yang tadi saya bilang ya, gaya hidup, manusia juga ingin lebih praktis. Ya, mobilitasnya juga semakin tinggi, pindah-pindah ya. Sehingga dia juga ingin memiliki, selain tadi ada perangkatnya, dia juga ingin punya
sesuatu yang bisa digunakan untuk bertransaksi dengan lebih baik. Nah, itu tadi latar belakangnya ya. Ada beberapa latar belakang munculnya e-commerce di samping latar belakang yang lain. Ini hanya sedikit saja. Nah, kemudian, alur kegiatan pada e-commerce setidaknya ada 4 komponennya. 4 komponen ini. Apa saja komponennya? 1, ada penjual. Ya, pasti ada penjualnya. Kalau nggak ada yang jualan, gimana ada produknya ya? Jadi, siapakah penjual di e-commerce? Penjualnya itu dapat berupa pemilik toko online, atau sejumlah pelaku usaha. Jadi, 1, ada penjual. Kedua, ada konsumen, ada pembelinya. Siapa pembeli? Yang punya peran utama di e-commerce ini adalah pembeli. Siapa itu? Orang yang butuh produk, orang yang butuh jasa, kita. Ya, jadi pelanggan ini dialah yang pemain utamanya sebenarnya. Karena kalau tidak ada pembeli, siapa yang mau beli produk itu? Ya, jadi pemainnya tadi ada penjual, kedua yang sangat penting adalah ada pembeli. Yang ketiga, ada teknologinya. Ada platformnya. Teknologinya apa saja? Bisa website, bisa teknologi mobile, ada juga keamanan transaksi, karena kalau tidak aman transaksinya orang tidak percaya dengan situs itu, dengan website itu, dengan aplikasi itu. Ya, jadi harus ada teknologi keamanan bertransaksi. Kemudian ada pembayaran. Kalau Anda bayarnya harus transfer, kan repot juga ya. Kita sudah punya platform, kemudian kita mau membayar, ternyata bayarnya harus menggunakan transfer. Nggak bisa langsung di platform itu. Harus transfer, harus pindah platform, harus buka mobile banking, atau harus pergi ke ATM untuk bayar. Kan nggak enak. Kan lebih enak kalau sebuah aplikasi e-commerce itu langsung punya media pembayaran. Jadi kita tinggal klik saja. Nah, jadi itu teknologi juga. Kemudian juga punya dukungan kurs mata uang. Jadi kalau jualannya dari luar negeri, sementara kita di Indonesia, kita tetap bisa bayarnya pakai rupiah. Ya, urusan kursnya ya urusan aplikasinya. Nah, itu teknologinya. Bagaimana mengubah kurs mata uangnya? Misalnya kita belanja di marketplace tertentu, kemudian dia barangnya dari negara yang lain, bukan Indonesia, ya. Kemudian kita bertransaksi, kita bayarnya tetap pakai rupiah. Tetapi si penjual di negara lain sana, dia menerimanya ya mata uang dia. Nah, bagaimana konversi dari kurs itu? Itu teknologinya diatur oleh di dalam sistemnya si e-commerce itu. Kemudian ada juga Geographic Information System atau GIS. Ya, jadi ini berhubungan dengan lokasi, ya, berhubungan dengan pengiriman. Nah, nanti ada juga teknologi menentukan pelacakan, ya, di mana barang ini, supaya pelanggannya tidak curiga, tidak bingung di mana barang saya. Nah, ada teknologi GIS di sana. Jadi teknologi-teknologi itu ditambahkan ke dalam fiturnya e-commerce agar e-commerce-nya menjadi lebih enak, lebih nyaman untuk digunakan. Kemudian yang keempat, terakhir komponennya, ada jaringan komputer pastinya. Kalau tidak ada internet, bagaimana bisa terkoneksi semuanya tadi ya? Ini yang paling penting. Tapi tadi yang paling penting sebenarnya konsumen. Kalau nggak ada konsumennya nggak mungkin bisa jualan. Nah, ini jaringan komputer adalah benda yang sangat penting di dalam e-commerce. Walaupun tadi semuanya dilakukan demi si pelanggan, tetapi ini kalau nggak ada ya nggak bisa juga ya. Jadi sebenarnya 4 ini sangat penting. Yang 4 ini tidak ada yang nggak penting ya. Jadi semuanya ini 4-4-nya ini sangat penting, baik itu penjual, pembeli, teknologi, jaringan komputer itu penting semua. Nah, kalau jaringan komputer kalau tidak ada, ya bayangkan saja HP Anda smartphone tapi tidak ada internet, boro-boro kalian mau belanja via marketplace kesayangan kamu ya. Kalau tidak ada jaringannya, kamu pasti mager sendiri. Oke, jadi ini adalah 4 komponen yang harus ada di dalam alur kegiatan pada e-commerce. Jadi e-commerce itu berjalan kalau ada 4 komponen ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Wis, langsung cepat, tidak ada. Feran,
Ada pertanyaan, Feren? Jelas, Feren? Ada Feren nggak di sini? Jelas Bu. Ada Bu. Jelas ya. Ada. Jadi apa aja komponennya, Feren? Tanggal 2 Bu. Ya? Apa aja komponennya, Feren? Ya ada ya orangnya ya? Ellen Francisca. Wih, nama kita sama nih. Mana Ellen? Ya Bu. Ya, bagaimana? Jelas? Jelas. Iya. Jadi ada 4 komponen ya di dalam alur kegiatan pada e-commerce. Apa aja? Ada penjualan, Penjual. konsumen, Ya. penjual, konsumen, teknologi, dan jaringan komputer. Oke, ya, masih melek semua ya, mudah-mudahan ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini ya. Nah, wah agak kecil ya. Kamu harus melihatnya agak dekat ini kayaknya. Gambarnya agak kecil ternyata kalau dari saya lihat juga nih dari Google Meet-nya kayaknya kecil. Kalau di laptop saya sih besar aja, tapi kalau dari Google Meet saya lihat kecil, agak kecil. Nah, jadi ini alurnya nih. Kenapa? Halo, kenapa? Enggak ya? Oke, nah jadi ini alur kegiatan di e-commerce ya. Pertama, yang tadi ya, ada pembeli. Di mana letak pembeli ini nih, pembeli nih. Pembelinya melakukan akses lewat browser boleh atau aplikasi mobile boleh, menggunakan jaringan internet. Yang di sini ada certification authority. Jadi ada otoritas, sertifikat otoritas ya, ini login. Kemudian keamanan privasinya si pembeli ya. Jadi ada sertifikat authority di sini. Kemudian ada informasi pembeli yang diserahkan oleh si pembeli melalui aplikasi mobile ataupun melalui website. Kemudian ini online store-nya atau toko online-nya, inilah marketplace kita yang kita gunakan itu. Nah, dia beberapa atau mungkin juga sekarang rata-rata menggunakan anti fraud untuk keamanan. Kemudian ada gateway payment-nya atau pembayarannya, gerbang pembayaran. Gerbang pembayaran itu biasanya dia melibatkan perbankan atau pembayaran-pembayaran yang lain. Kemudian ya atau menggunakan ya ada pembayaran dia sendiri ya. Misalnya apa pay gitu ya kan, titik-titik pay. Saya nggak mau sebut mereknya. Nah, jadi dia punya gerbang pembayaran. Jadi kita bisa menggunakan atau memilih pembayaran menggunakan mata uang dia sendiri, koin-koin dia itu sendiri, atau kita menggunakan transfer bank yang sudah dia sediakan. Nah, ini banknya nih. Setelah dia melakukan pembayaran, barulah transaksinya selesai. Nah, ini baru sampai ke bayar, belum ke pengantaran. Ya, baru sampai ke pembayaran. Jadi kita beli, ya kita browsing melalui internet atau melalui mobile application dia sendiri. Kemudian kita belanja, pilih, kemudian kita bayar. Barulah selesai pembayarannya. Barulah dianggap barang itu kita pesan. Dan nanti seterusnya dia akan memproses pesanan kita, kemudian mengirimkannya. Nah, ini baru cuman batas bayar aja. Setelah dibayar, pastinya dia melakukan pengemasan. Setelah melakukan pengemasan, dia akan mengirimkan barang. Setelah barangnya dikirim, kita akan validasi apakah barangnya sudah kita terima atau belum. Kemudian kita bisa melakukan penilaian yang menjadi feedback bagi para penjual. Nah, itu alur kegiatannya. Nah, kemudian ini nih kita ya. Ini sama aja penjelasan dengan tadi, cuma beda gambar sedikit saja. Ini admin interface. Ya, antarmuka admin. Ini kita. Ini antarmuka admin. Jadi kita bertransaksi melalui antarmuka mobile ataupun website. Kemudian nanti dia akan ngelihat pesanan kita. Dia punya interface sendiri. Jadi kalau Anda sudah buka toko di marketplace tertentu, Anda akan lebih paham ini. Jadi ada admin interface-nya, dia lihat, oh ternyata orang ini belanja nih, ya. Dia ini belanja. You ini belanja ya, kita ini ya. You, kamu maksudnya. Kita belanja, dia akan tahu. Kemudian dia akan ngurus atau mengecek produknya nih. Bisa saja sebenarnya produknya ini tidak dicek manual, tetapi langsung terhubung di
antarmukanya pembeli. Kemudian akan ngecek juga ke pembayaran, apakah kita sudah melakukan pembayaran atau tidak. Kemudian akan melakukan pengecekan juga ke shipping providernya atau ke pengiriman ya, ke pengiriman, ke jasa-jasa kurir. Nah, kemudian ini e-commerce websitenya, ini website, ini si ininya berarti, si bukan pembeli ya, tapi penyedia barang atau jasa atau penjual. Nah, ini customer. Jadi kita berhubungan dengan si customer atau si penjual, berhubungan dengan customer itu bukan melalui situs kita, tetapi melalui situs e-commerce. Jadi ini kita kerjasama dengan e-commerce tertentu, kemudian si customer itu melihat produk kita dari website ini atau aplikasi mobile ini, barulah kemudian berhubungan atau berinteraksi dengan database produk, dengan bagian pengiriman atau kurir, dengan bagian pembayaran atau perbankan. Kemudian kita bisa mengecek semuanya sebagai penjual, barulah bisa bertransaksi ya. Kemudian nah, jadi tadi katanya kan ada produk, ada apa segala macam, tadi 4 ya. Nah, jadi apa sih produk yang bisa dijual di e-commerce? Bisa semuanya, bisa barang ya, produknya bisa barang, bisa jasa. Barang apa contohnya? Semuanya, dari atas ujung kepala sampai ujung kaki, dari dapur sampai ke ruang tamu sampai ke teras, itu ada semua dijual di marketplace. Nggak ada yang nggak ada ya. Sebagai contoh, saya pernah belanja makanan di marketplace, pernah belanja alat pertukangan, pernah belanja kosmetik, pernah. Artinya semuanya bisa. Itu barang. Kalau jasa, apa jasanya? Kalau jasa misalnya pembayaran tagihan. Pembayaran tagihan, misalnya tagihan TV berlangganan, tagihan telepon, tagihan listrik, tagihan air, atau beli pulsa dan lain-lain. Ya, coba saya mau tanya ini nih, siapa nih? Ferry, mana Ferry? Ferry Virgianto. Dia tadi juga bantu saya tanda tangan. Kamu pernah transaksi apa di e-commerce? Diamond, Bu. Diamond apa? Untuk main game ya? Iya dong. Ya dong, game apa? Mobile Legends, Bu. Oke lah, sudah pro ya? Wah, pro banget. Aduh, pro banget itu. Hebat ya. Oke. Udah nyari duit dari situ berarti? Ya dikit-dikit lah, Bu. Oke, iya, jangan sampai cuman main game ngabisin duit aja ya. Iya. Oke lah. Selain itu berarti jasa ya yang kamu beli ya? Iya, Bu. Jasa beli diamond itu ya. Kalau barang yang lain pernah nggak Anda beli transaksi di e-commerce? Barang yang berupa fisik? Beli topi, beli jaket, beli apa misalnya? Pernah ya. Artinya saya rasa Anda familiar ya dengan e-commerce, ya kan? Kemudian Apriani Pertiwi, nah ini cewek. Kalau cewek biasanya nih lebih familiar lagi nih dengan e-commerce. Apriani, kamu pernah transaksi apa Apriani di e-commerce? Transaksi pembelian, Bu, Iya, beli apa kamu? di Shopee. Sebut merek dia. Beli apa? Beli bantal, Beli bantal, oke. Terus? beli skincare, Beli skincare. Kemudian? Kalau jasa pernah nggak kamu pakai? kalau jasa tuh beli kuota, Bu. Oke, beli kuota ya. Oke. Nah, artinya si Apriani juga familiar ya dengan e-commerce ya. Jadi membicarakan e-commerce ini bukan hal yang baru ya bagi kita semua ya. Nah, jadi tadi ada produknya. Kemudian yang kedua ada konsumennya. Siapa konsumennya? Tadi Apriani, konsumennya, sampai dia beli bantal di Shopee katanya tadi ya. Oke. Kemudian tadi Ferry beli diamond untuk main Mobile Legends. Artinya ada konsumennya. Siapa konsumennya? Ya tadi kalian, saya konsumennya. Jadi tidak semua benda
tidak semua produk bisa dijual secara atau ada konsumen online-nya. Ya, tidak semua barang itu ada konsumen online. Jadi ada mungkin barang tertentu yang konsumen offline-nya sangat banyak, tetapi ketika dia diubah atau dikonversi produknya menjadi produk online, nggak ada konsumen. Mungkin saja seperti itu. Contoh ya, kita sebut aja makanan tertentu, makanan khas Palembang aja kita, empek-empek misalnya. Empek-empek mungkin yang Anda rindukan itu empek-empek apa? Kalau mahasiswa malam itu yang di belakang MDP itu kan yang sering goreng-goreng ya. Oke, itu kan banyak sekali tuh peminatnya. Atau pempek Kak Man atau pempek siapa itu. Banyak sekali peminatnya, mahasiswa makan di situ waktu di era sebelum pandemi. Tapi itu konsumennya konsumen offline. Seandainya diubah gaya bisnisnya menjadi online, belum tentu konsumen yang dimiliki di online jumlahnya sebanyak konsumen offline. Jadi tidak serta-merta karena ada konsumen offline pasti ada konsumen online, belum tentu. Ya, jadi tapi bisa saja sebuah produk itu orang awalnya konsumen offline-nya sedikit, dikarenakan dia dijual secara online makin banyak konsumennya, itu mungkin. Tapi tidak sama perlakuannya terhadap semua produk. Kemudian ada mekanisme dalam melayani konsumen. Ada aplikasinya ya. Aplikasi bisa berbasis web, bisa berbasis mobile. Kalau sekarang kita kayaknya lebih nyaman yang berbasis mobile. Ya, sangat nyaman dengan aplikasi berbasis mobile karena semuanya ada di dalam genggaman kita, di dalam HP kita masing-masing. Jadi kayaknya kalau mau bertransaksi e-commerce kayaknya lebih enak deh pakai mobile. Ya, walaupun yang website juga tidak ditinggalkan. Dan lagi beberapa platform marketplace yang saya ketahui lebih banyak promo menggunakan aplikasi mobile dibandingkan kalau kita check out melalui website. Contohnya saja penggunaan voucher. Ya, penggunaan voucher, penggunaan poin-poin tertentu itu tidak bisa digunakan menggunakan website, tetapi bisa digunakan pakai aplikasi mobilenya. Nah, itu strategi dia supaya kita mendownload aplikasi dia. Kemudian ada mekanisme melayaninya misalnya dalam bentuk katalog. Katalog apa? Katalog produk. Jadi kita bisa memilih produknya melalui atau secara online. Ada katalognya di situ. Jadi kita bisa cek melalui online katalog. Kemudian ada fitur pembayaran. Ya, fitur pembayaran. Jadi kita biasanya kalau udah check out kan nggak langsung bayar ya. Check out, belum dibayar, berapa hari kemudian dianggap dibatalkan sama kita. Nah, jadi itu ada mekanisme pembayaran. Setelah kita check out, bisa bayar. Bayarnya bisa melalui apa? Tadi sudah saya bilang, bisa kita menggunakan uang dia sendiri. Dia sediakan uangnya sendiri. Misalnya titik-titik pay, ya apa gitu namanya, atau koin dia sendiri. Atau bisa juga kita bayar menggunakan pihak ketiga, yaitu perbankan. Ya, misalnya dia kerjasama dengan bank-bank tertentu, sehingga kita tinggal masukkan nomor kartu debit kita atau nomor kartu kredit kita ke dalam aplikasi, kemudian dia akan melakukan autentikasi. Kita tinggal masukin password atau masukin PIN, kemudian pembayaran terjadi. Kemudian mungkin ada juga sistem inventory atau stok produk, jadi kita bisa mengetahui secara langsung stok dari toko itu terhadap produk itu berapa lagi. Ya, jadi itu beberapa mekanisme pelayanan pelanggan. Atau bahkan juga ada keluhan, FAQ mungkin juga, atau frequently asked question. Jadi di situ kita bisa melihat apa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, kemudian nanti kita bisa baca ketika kita ada masalah yang sama, kita lihat bagaimana. Nah, kemudian mungkin juga ada customer service, ya, jadi kita bisa chatting dengan CS-nya, atau kita juga bisa melakukan atau mengirimkan email kepada CS atau yang lain. Nah, kemudian ada juga proses pengiriman barang. Ya, tadi sudah dibahas, ada proses pengiriman barang. Maksudnya adalah kita bisa melakukan pelacakan dan kita bisa memilih juga mengirim barangnya itu pakai kurir yang mana. Nah, itu layanan tuh. Ya, jadi layanan. Jadi kita bisa pilih nih mana ongkos kirim yang paling hemat, mana yang promonya paling besar, paling murah jadinya. Nah, jadi nanti kita pilih, kemudian nanti kita bisa tracking. Trackingnya biasanya langsung di aplikasi itulah. Jadi kita tidak perlu pindah platform,
kita tetap di aplikasi marketplace itu, di aplikasi e-commerce itu kita lacak di mana posisi barang saya. Ya kayak tadi saya kemarin saya ngecek belanjanya kurirnya pakai instan. Jadi langsung dikirim saat itu juga menggunakan ojek. Jadi saya bisa lihat. Kemudian nanti ada notifikasi dari aplikasi ojek saya, dia kasih tahu bahwa kurir Anda sedang di jalan. Padahal saya nggak pesan. Saya nggak pesan ojek. Saya pesannya melalui aplikasi marketplace. Tetapi dia melakukan merger, melakukan penggabungan, ya, sehingga dia bisa ngasih tahu, aplikasi ojek saya ngasih tahu bahwa barang Anda udah dikirim loh melalui marketplace itu oleh si Anu, sekarang lagi di kurir si Anu. Nah, sampai nama kurirnya juga saya tahu karena dikasih tahu sama dia. Ada aplikasi itu, marketplace itu yang via SMS ngasih taunya, ada yang via notifikasi aplikasi ojek, ada yang via WA. Berbagai macam sudah pernah saya terima semua. Nah, kemudian terdapat masalah penanganan logistik atau stok barang. Ya. Jadi ini bagi si penjual juga bisa mengatur mengenai stok barangnya, kemudian pembeli juga bisa melihat berapa stok barangnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang e-commerce. Jadi, sementara mata kuliah kita ini e-business loh, bukan e-commerce. Jadi sebenarnya e-commerce sama e-business ini sama atau enggak sih? Sebenarnya kalau dibilang berbeda juga nggak berbeda. Tapi kalau dibilang sama, nggak benar-benar sama. Jadi kalau e-commerce, secara ini sebenarnya e-commerce itu adalah bagiannya dari e-business. Ya, kalau definisi e-business dulu ya. Definisi e-business itu adalah bukan cuma sekedar pertukaran barang atau jasa. Tapi kita lihat nih, penggunaan jaringan elektronik dan teknologi terkait untuk mengadakan, memperbaiki, meningkatkan, mengubah atau menciptakan proses bisnis untuk menciptakan nilai yang lebih baik untuk pelanggan saat ini atau pelanggan potensial. Ya, memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung kegiatan bisnis. Artinya bukan cuma jual beli. Kalau e-commerce tadi dia ngomong pertukaran barang, produk, jasa secara elektronik menggunakan media telepon atau internet, tadi dia ngomong gitu. Sedangkan kalau e-bisnis tidak ngomong soal jualan di sini, tetapi kegiatan-kegiatan bisnis. Jualan itu kegiatan bisnis nggak sih? Iya. Artinya jualan itu termasuk, jualan online itu apakah e-bisnis? Iya. Tapi apakah semua e-bisnis itu bentuknya e-commerce? Tidak. Gitu ya. Nah, dapat diterjemahkan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Ini perbedaan-perbedaannya ya, bisa dilihat di sini. Tuh, oke. Secara prinsip, pengertian e-bisnis lebih luas dibandingkan dengan e-commerce. Bahkan secara filosofis, e-commerce itu merupakan bagian, saya bilang tadi, bagian dari e-bisnis. Jadi, e-bisnis itu jauh lebih luas dibandingkan e-commerce. E-commerce itu jual belinya. E-bisnis itu proses bisnis yang dilakukan secara elektronik. Jualan itu adalah proses bisnis. Jualan itu kegiatan bisnis. Tetapi jualan itu cakupannya hanya e-commerce. Ya, tidak semua e-bisnis bentuknya e-commerce. Jadi, secara prinsip e-commerce itu punya pengertian yang jauh lebih luas. Dan e-commerce adalah bagian dari e-commerce, dari e-business secara filosofis. Kalau e-commerce fokusnya pada transaksi secara elektronik atau digital, maka si e-business itu jauh lebih luas karena dia aktivitasnya itu bukan cuman transaksi, bukan cuman jualan, ya. Aktivitasnya bisa saja menghubungkan antara perusahaan dengan perusahaan, menghubungkan antara perusahaan dengan pelanggan, menghubungkan antara perusahaan dengan mitranya, menghubungkan antara perusahaan dengan para pesaingnya, dan lain-lain. Jadi jauh lebih luas dibandingkan hanya sekedar pertukaran atau transaksi produk, jasa, atau barang melalui jaringan elektronik. Jauh lebih luas daripada itu ya. Kemudian, nah, ini ada beberapa, kita balik lagi ke e-commerce. Beberapa penghalang utama dalam melakukan e-commerce. Yang pertama, pembeli
belum percaya kepada e-commerce. Kenapa nggak percaya? Pertama, memang dari dirinya tidak ada kepercayaan dalam penggunaan e-commerce. Artinya memang dia orangnya nggak mau percaya sama yang kayak gitu. Itu hak dia. Yang kedua, bisa jadi yang pertama berasal dari diri dia sendiri, ketidakpercayaan, atau berasal dari aplikasinya yang memang tidak bisa dipercaya. Mungkin dia sering mendengar adanya penipuan melalui situs e-commerce tertentu, atau dia mengetahui adanya kesalahan-kesalahan dari aplikasi tertentu sehingga mengakibatkan kerugian. Misalnya kerugian dalam bentuk data kartu kreditnya dicuri orang atau yang lain ya. Jadi tidak percaya, yang pertama. Yang kedua, pembeli tidak menemukan apa yang ada yang dia cari di e-commerce. Jadi dia tidak bisa menemukan apa yang dia cari di e-commerce, sehingga dia udahlah nggak usah lah, nggak ketemu ya, nggak ketemu yang pas di e-commerce. Akhirnya dia tetap melakukan pembelian secara konvensional. Jadi itu menghalang ya. Tapi semakin kesini saya rasa semakin banyak produk yang bisa kita temui di e-commerce. Kemudian ini yang paling sering terjadi nih, menurut orang belum ada cara yang sederhana untuk membayar. Jadi beberapa orang yang saya tahu, yang saya kenal, merasa bahwa menggunakan pembayaran menggunakan uangnya si platform e-commerce tertentu itu menurut dia nggak nyaman. Jadi dia nggak suka nanti ada uang sisa di situ. Ngerti maksudnya uang sisa ya? Jadi kita harus top up sejumlah tertentu. Misalnya kita top up 200.000, sementara belanjaan kita 197.000, sisa 3.000. 3.000-nya sementara saya nggak mau belanja lagi besok-besok. 3.000-nya kemana? Nggak sederhana banget, nggak suka dia. Ya, tetapi kan bisa bayar selain pakai itu sebenarnya. Bisa bayar pakai transfer bank. Mungkin menurut dia juga mungkin kurang sederhana lagi. Ya mungkin menurut dia adalah yang lebih bagus. Ya tetap aja ada ini ya, dan itu yang harus selalu dipertimbangkan bagi pelaku e-commerce untuk selalu memberikan inovasi bagaimana ya cara pembayaran yang lebih enak ya, atau mungkin dia memperbanyak kerjasama dengan bank-bank yang lain. Mungkin ada, kalau bank-bank yang besar sih rata-rata udah kerjasama tuh sama e-commerce, tapi mungkin ada bank-bank tertentu yang belum ada pembayaran di situ, sementara dia pengguna bank itu. Jadi menurut dia itu tidak nyaman gitu ya. Kemudian, nah ini bagi fakir kuota ya kalau menurut saya ya. Menurut dia surfing di e-commerce belum lancar. Kalau menurut saya sih lancar-lancar aja ya. Cuman ada aja orang-orang yang merasa ribet cari di internet, mending konvensional aja. Nyari-nyari barangnya susah. Ya, itu kan menurut orang. Kalau bagi saya sih lancar-lancar aja ya. Nah, kemudian takut. Ini ada hubungannya dengan yang di atas warna merah. Takut terjadi pencurian kartu kredit. Ya, jadi dia takut menginput informasi kartu kreditnya di situs atau di mobile commerce itu, sehingga dia nggak mau belanja. Takut rahasia pribadinya, personal dia terbuka, namanya tersebar, alamatnya tersebar, gitu dia takut. Kemudian kinerja jaringan yang kurang baik dari penyedia jasa e-commerce itu. Nah, sedangkan keuntungannya bagi penjual mendapatkan pendapatan baru, ya, menambah pendapatan baru karena dia bisa jualan offline, bisa jualan online juga. Jadi nambahlah pendapatannya, aliran masukannya bertambah. Kemudian meningkatkan pangsa pasar karena biasanya dia jualannya cuma sekitar area toko dia, karena dia sudah membuka transaksi melalui internet, bertambah deh pangsa pasarnya ya. Jadi bisa dari mana aja, bukan cuma dari sekitar toko saja. Kemudian mungkin saja bisa menurunkan biaya operasional. Ya, seandainya dia, kita nggak usah jualan offline lagi, sewa toko mahal, kita online saja. Jadi kalau online kan nggak perlu sewa toko, ya jadi lebih murah. Kemudian meningkatkan kepercayaan ke customer loyalty atau kesetiaan pelanggan. Pelanggan yang potensial semakin percaya, semakin nyaman belanja di situ, semakin setia dia karena difasilitasi. Kemudian meningkatkan supplier management. Kemudian meningkatkan sumber pendapatan pada akhirnya. Itu bagi penjual. Sedangkan bagi pembeli, kita sebagai pembeli di
e-commerce memiliki beraneka ragam pilihan dan kita bisa mengakses informasi dari produk yang kita cari semudah mengeklik. Jadi gampang sekali, kita bisa cari mau pindah toko ke sini bisa, pindah toko ke sana bisa ya, cuman pindah-pindah klik saja. Jadi banyak pilihannya di internet. Jangankan produknya, marketplace-nya aja sekarang banyak mereknya ya. Di iklan itu ya sekarang banyak sekali. Ada yang warna oranye, ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Ya, jadi banyak sekali marketplace, apalagi produknya. Oke. Ini bagi Anda yang mau sholat maghrib silakan ya. Yang tidak sholat kita terus. Yang mau sholat itu saya dengar di masjid dekat rumah sudah beduk, silakan sholat. Boleh ditinggalkan dulu meet-nya ya, nggak akan saya panggil. Nah, kemudian berikutnya sebagai pembeli bisa mengakses info produk terbaru. Jadi kita akan dikasih, biasanya kan ada rekomendasi produk di bawahnya. Ya, ada rekomendasi produk di produk yang mungkin Anda sukai gitu ya. Jadi ada pilihan informasi produk terbaru. Kemudian bisa membandingkan harga, lebih murah di toko sebelah, kita beli di toko sebelah aja. Ya, kemudian lebih nyaman belanjanya. Ya, karena kita nggak perlu keluar-keluar, apalagi di era pandemi sekarang ya nggak perlu keluar-keluar. Ya udah kita pakai ini aja, kita pakai e-commerce saja, itu keuntungannya. Sedangkan kerugiannya, kadang-kadang tidak puas terhadap fisik barang, di foto kayaknya cantik banget, pas sudah keluar, pas sudah muncul barangnya kok jelek ya barangnya ya. Atau kurang percaya dengan barang yang dipesan. Kemudian merasa bahwa belanja itu rekreasi, jadi dia nggak bisa berekreasi melalui berselancar di internet itu. Kemudian bagi pihak produsen, mungkin saja sistemnya rusak tiba-tiba sehingga nggak bisa jualan. Kemudian bisa juga kerusakan dari penyelenggara internet service providernya, ya, jadi nggak bisa jualan dia. Nah, kemudian ini ada beberapa risiko pada e-commerce. Pertama, kehilangan finansial secara langsung. Ya, jadi bisa saja kita dari situ-situ kehilangan uang langsung. Ya, misal barang kita tidak diantar-antar, walaupun seharusnya ini masalah ini bisa diatasi karena ada kaitannya dengan perjanjian antara penjual dengan si penyedia marketplace-nya ya. Kemudian pencurian informasi rahasia, informasi pribadi kita itu masih bisa saja terjadi. Kita memasukkan data pribadi ke dalam situs e-commerce, nama, alamat, dan lain-lain, bahkan nomor kartu debit, kartu kredit, kita masukkan ke situ, itu mungkin saja bisa diakses oleh orang yang tidak berhak. Kemudian bisa kehilangan kesempatan bisnis, karena tadi saya bilang sangat mudah untuk berpindah toko lain, berpindah produk lain dengan klik, sehingga bisa kehilangan kesempatan bisnis, karena orang ngeklik produk orang lain yang di bawah, yang saya bilang direkomendasikan. Atau bisa juga karena gangguan jaringan atau gangguan dari aplikasinya, si penyedia marketplace-nya sedang mengalami perbaikan, sedang melakukan perbaikan. Jadi si pelanggan tidak bisa mengakses, jadi kita nggak bisa jualan. Kemudian mungkin saja terjadi akses oleh sumber yang tidak berhak, pencurian data. Kemudian bisa kehilangan rasa kepercayaan dari konsumen, sampai ada kerugian-kerugian yang tidak terduga ya. Jadi ada banyak hal ya yang bisa menjadi risiko dari e-commerce. Ini contoh-contohnya nih, kehilangan data finansial, bisa saja orang mentransfer data kita secara ilegal, kemudian informasi kita bisa dicuri oleh yang tidak berhak, kemudian bisa saja sistemnya rusak, kemudian kita tidak bisa bertransaksi, kemudian bisa saja hacker berhasil membobol data kita, kemudian bisa ada orang yang sengaja menjatuhkan reputasi dari marketplace tertentu sehingga kehilangan kepercayaan dari konsumen dan gangguan-gangguan lain. Oke. Nah, habis materi saya ternyata ya. Saya mau panggil lagi ya kalian ya. Ini sudah selesai juga kan ininya. Oke, Fernando Chandra hadir nggak masih? Hadir, Bu. Oke, gimana? Ngerti atau enggak? Atau ada yang perlu diulang? Nggak ada, Bu. Nggak ada yang perlu diulang karena sama sekali nggak ngerti, Bu, gitu. Atau ngerti? Ngerti ya? Iya, Bu. Ya, apa perbedaan e-commerce dengan e-business? Yang kamu tahu, yang kamu tangkap tadi.
Ayo. Mana besar, e-commerce atau e-business? Lebih besar yang mana? E-commerce, Bu. Lebih besar e-commerce. Nah, nanti diulang lagi ya videonya ya. Nanti video ini akan saya upload di YouTube, kemudian nanti linknya akan saya share ke Spon. Anda bisa mengakses lagi ya, Fernando khususnya ya. Fernando, kamu bilang e-commerce jauh lebih besar daripada e-business ya. Benar atau tidak, kamu silakan replay video ini nanti. Oke, Fernando? Nanti kamu jawab ya. Oke, Fernando? Oke. Nah, kuliah kita selesai hari ini. Kita ketemu lagi hari Selasa ini ya, Selasa depan. Tetap di jam 5.10. Dan saya ingatkan lagi, video conference melalui Google Meet ini ataupun nantinya melalui Zoom atau aplikasi yang lain itu bukan merupakan absensi. Absensi tetap dilakukan melalui fitur absensi di Spon. Silakan absen maksimal 30 menit setelah kita mulai kuliah. Oke, kita ketemu lagi Selasa depan. Saya pamit. Sampai ketemu. Selamat sore. Sorry, Bu. Selamat sore, Bu. Iya, sama-sama. Tadi, Bu. Sama-sama.